Baik, Siamers, ketemu lagi kita di Library Talks. Hari ini kita mau ngobrol tentang how is it working on a consultant tax office. Seperti apa sih kalau kita kerja di sebuah kantor konsultan pajak, ya. Baik, sudah hadir di acara kita pada hari ini Bapak Dr. Priyanto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, Baik, Mbak Sinta. Ya, baik Pak. Ini terima kasih sebelumnya Pak karena sudah berkenan hadir di acara weekly kita ini Library Talks Podcast. Ya, mungkin mahasiswa kita ini kan banyak ya Pak yang pajak, dan kebetulan saya dulu ini Pak, apa tuh namanya, mahasiswa akunting ya, sebenarnya mungkin ya sisters ya, mirip-mirip gitu. Kalau saya rasakan dulu, saya dari UNS Pak, Universitas Negeri 11 Maret di Solo. Saya rasakan kalau waktu saya kuliah itu memang akunting itu sesuatu yang abstrak, yang kayak susah nempelnya gitu Pak. Tapi saya beranikan diri juga pada waktu itu, saya di semester 5 atau semester 6 untuk magang di sebuah konsultan Pak di Solo waktu itu, dan juga di kantor akuntan publik. Dari situ kemudian saya memahami bahwa oh seperti ini sebenarnya akunting gitu ya. Nah mungkin ini bisa nanti ya dari ngobrol kita ini ke teman-teman mahasiswa ini ada courage, keberanian buat apa tuh namanya magang mungkin ya Pak, atau ya seperti itu. Jadi kalau di pandangan Bapak, apakah sebenarnya memang seperti itu apa yang saya rasakan itu? Sepertinya ada missing link ya antara yang kuliah dengan yang realnya itu ya. Mungkin dalam hal praktikalnya mungkin ya Pak. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih ya. Pak Heksa ya, Mbak Sinta. Jadi memang kalau kita bicara konsultan, ya, saya menggunakan kepanjangan kongkonane wong kesulitan. Itu dulu. Tahu teman-teman, ini bahasa Jepang ya. Ya, jejer Pangandaran. Jadi konsultan, kongkonane wong kesulitan. Kongkonan itu suruhan, wong itu orang, kesulitan itu yang sedang kesulitan. Jadi artinya konsultan itu memang disuruh oleh orang yang sedang kesulitan. Tinggal di bidang apa ini? Kalau misalkan konsultan pajak, berarti kesulitan di bidang pajak. Nah itu saya masuk ke situ. Terus kalau misalkan Pak Heksa punya background accounting, saya accounting. Saya nggak punya background resmi pendidikan pajak. Nggak punya. D3 saya akuntansi STAN. D4 saya akuntansi STAN. S2 saya di UGM. Itu Human Resource Management. S3 saya ini apa? Ilmu administrasi publik, bukan pajak. Serius ya Pak berarti ya? Tapi pandangannya justru tapi tetap memang, nah itu saya coba gabungkan. Iya betul. Jadi pajak ini bukan ilmu yang eksak seperti matematika, kemudian kimia, fisika, biologi, itu enggak. Tapi dia akan tergabung dari beberapa disiplin ilmu. Akhirnya ketika saya D3 STAN, D4 STAN, tapi kerja di pajak. Nah disitulah mulai saya coba gabung itu Pak. Gimana caranya akuntansi ini juga nyambung dengan pajak. Pada akhirnya tesis saya di S2 justru akuntansi pajak, IFRS. Tentang apa Pak kalau boleh tahu? IFRS, bagaimana konvergensi IFRS dan pengaruhnya terhadap pajak. Itu. Jadi yang tesis. Nah kemudian awalnya nggak mau ngajar di kampus. Lama kelamaan di kampus selalu ditanya gelarnya apa. Nggak mungkin kan gelar tikar gitu kan. Nggak mungkin gelar tikar. Akhirnya udah kuliah. Setelah kuliah kok, wah ini saya kesulitan nyari fresh graduate untuk konsultan pajak. Itu cerita awalnya. Pilihannya waktu itu cuma 2, karena saya S2 UGM kelas Jakarta, kemudian ya udah UI, karena di sana ada fakultas ilmu administrasi, saya masuk sana.
masuk 2013, 2014 disuruh ngajar. Disitulah mulai kemudian bisa digabungkan ilmu akuntansi, di dalamnya kan ada akuntansi pajak. Nah, itu masuk di situ dan ternyata itu ilmunya begitu bermanfaat. Kalau tadi bicara bagaimana cara menghemat pajak, itu ternyata permainannya di mana? Di accounting. Di accounting di situ. Nah, itulah yang kemudian saya jadikan sebagai suatu nilai lebih ketika kita belajar pajak. Mahasiswa saya dari Fakultas Administrasi lebih ke kebijakan. Nah, saya belajar kebijakan, tapi kemudian ada sisi lebihnya karena ada akuntansi. Jadi tahu bagaimana sisi perusahaannya. Nah, itu betul-betul kalau udah ngomong ini udah kuat itu. Bicara accountingnya, bicara pajak, nanti bicara hukum perdatanya, sumber transaksi. Nah, jadi kalau bicara konsultan pajak ini sebetulnya betul memang core kompetensinya di pajak, tapi ternyata itu nggak bisa berdiri sendiri. Bisa dari sudut akuntansi pajak, bisa dari sudut teknologi. Makanya tadi Bang Latif itu kan Eskom, tapi saya percaya untuk posisi manajer di compliance, karena kan tax compliance-nya di backup oleh teman-teman ini. Tapi kemudian dari sisi IT saya belajar sama dia, itu saya belajar sama dia. Nah, kemudian ternyata sekarang lagi saya kembangkan lagi bagaimana pajak ini dikaitkan dengan hukum, masalah penafsiran. Jadi sebenarnya multidimensi, ada minimal kan ada 3 ya, dari sisi akuntansi, dari sisi kalau ini kebijakan pajak akuntansinya, kemudian dari sisi IT-nya, dari sisi hukum implementasi. Itu yang sedang saya kembangkan. Ya, baik Pak. Kemudian begini Pak, kalau ini mungkin karena audiens kita ini banyak teman-teman mahasiswa ya Pak. Kira-kira kalau menurut Bapak, apakah lebih baik dia fokus di kuliah kemudian lulus dulu baru kerja di konsultan misalnya, atau yang model-model saya dulu Pak, yang model-model agak nerapes gini ya, apa namanya? Ya, karena waktu itu sih saya sih dalam pikiran saya cuma gini aja, saya nggak mau kalau saya lulus saya belum punya pengalaman gitu Pak. Jadi saya itu di semester 6 nekat gitu ya, untuk melamar di konsultan pada waktu itu, konsultan manajemen sih, tapi dia pajak iya, akunting iya, seperti itu. Menurut Bapak gimana Pak? Sebetulnya yang paling berharga itu tacit knowledge. Jadi pengetahuan berbasis pengalaman. Itu makanya memang sama, saya pun ketika kuliah sudah punya ini juga sambilan belajar bisnis. Bisnis saya dulu waktu D3 jualan buku bajakan. Sudah bisnis juga. Terus jasa pengetikan. Karena bisa blind typing 10 jari, bukan 11 jari ya. Nah, di dekatnya ada mahasiswa kuliah stikers ya. Ya blind typing tugas gunanya. Kemudian buku bajakan saya belajar juga buku-buku. Ya, yang penting isinya karena nggak punya duit jadi pakai buku bajakan. Sudah rutin dulu ke Senin sebelum ada. Jadi akan lebih bagus memang mahasiswa. Sebenarnya nggak perlu pinter-pinter amat. Soalnya kalau Bapak harus apa dia? Ya, yang penting mau belajar kok. Yang sering saya ini willingness to learn. Mau belajar. Ya, IP saya 3, alhamdulillah. Ya kan, rata-rata aja 3, alhamdulillah gitu ya. Ya, pernah turun, tapi kemudian memang ada kelebihan Pak. Kalau mahasiswa ikut aktivitas organisasi atau aktivitas bisnis silakan. Nanti kemudian tercipta dibanding dengan mereka mahasiswa yang hanya belajar. Memang IP-nya bisa jadi bagus, tapi kemudian kehidupan sosialnya kurang. Itu karena belajar terus. Ada teman saya IP-nya 3,9, 4, terbaik. Ya nggak apa-apa. Tapi kemudian ketika kehidupan organisasinya, kehidupan sosialnya kurang. Saya mencoba melihat dari sisi pragmatis saja. Kalau kita mau mengembangkan potensi kita gitu, ya kayak misalkan Mbak Sita ini walaupun masih kuliah tapi udah mulai medsos, ini bisa dikembangkan. Saya pun belajar dari teman-teman yang bekas office boy tentang bagaimana membuat
presentasi ngomong sendiri ke orang gila di ruangan sendiri 3 jam. Jadi di situ saya belajar, Bapak gini aja gitu ya. Oh ya udah saya belajar. Jadi butuh pengalaman. Jadi memang akan lebih bagus mahasiswa kuliah ya jangan ditinggalkan, tapi punya aktivitas sosialnya. Nah dari situ nanti akan bisa menunjang. Gitu. Demikian. Kalau seorang sebenarnya sini, satu lagi. Kalau seorang yang bekerja di, mungkin ini udah masuk lagi ke ini ya, praktikalnya, kerja di konsultan pajak ini Pak, seberapa demandingnya sih Pak dari sisi waktu dan juga tenaga? Karena dulu saya pernah magang di kantor akuntan publik itu Pak, kalau saya rasakan memang ada timing tertentu yang kita full gitu ya Pak ya, bikin laporan keuangan tahunan itu, audit terutama ya. Tapi di bulan-bulan lainnya itu agak cenderung slow season. Ya, dan itu biasanya kita pakai untuk training ya oleh kepala kantor akuntan pada saat itu. Kalau ini biasanya ada yang dikirim untuk seminar, kemudian nanti sharing ke teman-teman seperti itu. Kalau di sini bagaimana? Pajak itu lebih stabil. Ya, memang kalau yang SPT tahunan, Januari, Februari, Maret. Tapi kalau misalnya consulting enggak itu terus. Struktur kalau ada permintaan itu. TPDoc sama. TPDoc memang ada seperti ini. Nah, asistensi enggak. Asistensi itu bisa rutin. Itu. Jadi kalau ngomong konsultan pajak itu bisa stabil karena kan ada beragam jasa dibanding dengan aku audit ya, lebih fokus pada general audit ya, itu yang lebih fokus. Kalau pajak enggak, tapi kalaupun nanti lagi peak season enggak sampai kayak audit sampai minum sampai ini itu. Kalaupun lembur ya lembur biasa, terus juga malam juga enggak seperti hanya auditor. Makanya alhamdulillah walaupun lembur di tim-tim bank aktif itu ya compliance ya paling lembur pun nggak sampai karena kan sudah terbantu dengan teknologi ya, jadi hitung-hitungannya datanya sudah oke. Asistensi ya lembur paling kalau ada deadline, tapi nggak sampai separah akuntan publik gitu. Makanya kami bisa maintain karyawan yang bisa terus gitu. Ya tadi saya lihat juga banyak fasilitasnya, banyak yang hampir seperti Microsoft nih kalau saya lihat ya Pak ya. Saya coba ya treat the employees. Ya saya coba memang saya sering lihat di Microsoft kemudian ya autograph modelnya gitu. Cuman kan nggak bisa seperti mereka. Tapi dengan ini seperti ini, at least atmosfernya itu. Jadi postless, kemudian ada tenis, ada mau. Saya kalaupun ada orang di bingkai tiduran, nggak apa-apa, saya lihat ya apa-apa. Paling saya sapa nih ngapain, ya. Tapi mereka enjoy aja. Sore main karambol, main catur, main tenis gitu ya. Nah, dulu waktu sebelum pandemi ada senam, kami fasilitasi. Ada yang badminton selepas dari kantor, kami fasilitasi dari kantor. Sewanya di bayarin kantor itu. Jadi mereka kalau raket sama ini silahkan beli, tapi terus sewanya fasilitasi gitu. Terus rutin tiap tahun ada outing, ada family catering. Bahkan kadang sudah 3 kali ini pas pandemi kami tetap ngadain family catering. Yang baru virtual. Enggak. Jadi 2020 itu kami ke pada saat pandemi. Pas pandemi kami ini aja 2020 di Royal Safari Garden 200 orang. Pulang ada yang kena ya sudah. Waktu itu pas 2020 pulang langsung Delta, kantor langsung tutup. Itu. Tapi ada alhamdulillah ada 2 orang yang kemudian karena memang baru menikah saya kasih ruangan khusus, kamar khusus kayak kamar pengantin. Nah yang 2021 dia 2020 saya lupa 2021 di Bogor Royal Safari Garden Family Garden 2022 Maret. Setelah itu ada jadi di Pesona 220-an orang pas pandemi. Ya fasilitasi mereka
yang baru menikah ada 7 orang, 7 ini kami bisa jadi mau kayak honeymoon supaya jadi anak gitu. Ya, baik, Siamers, kita break dulu untuk komersial. Kita akan kembali lagi setelah ini. Stay. Baik, Siamers, masih di Library Talks. How is it working on a consultant tax office? Masih bersama dengan Dr. Prianto, bersama saya Heksawan dan juga Sinta. Sinta kayaknya udah nggak sabar nih mau nanya-nanya. Silakan Sinta. Oke, Pak. Tadi sempat diceritain Bapak sempat di STAN, ya Pak di UGM, terus juga sempat juga ada job sampingan gitu kan sambil kuliah. Nah terkadang kan mahasiswa kita juga banyak nih Pak yang aktif dari organisasi juga sama magang gitu. Gimana sih Pak supaya kita itu bisa tidak culture shock gitu, karena kan dari yang biasa kita kuliah aja gitu kan, terus kita coba buat magang kan pasti beda tuh. Apa situasional di kantor itu gimana ya Pak? Ya, yang jelas memang, nah ini penting Mbak, kita harus open minded, ya harus open mindset lah. Penting itu. Jadi ketika awalnya di kampus dengan suasana belajar, tiba-tiba sekarang harus dunia kerja, itu memang harus open. Saya pun ajak mereka untuk terus belajar, membuka diri. Silakan, apalagi belum punya organization culture, jadi belum punya kultur organisasi di dalam pekerjaan. Itulah mengapa saya lebih suka mengambil fresh graduate, dibentuknya lebih gampang dibanding yang sudah kerja. Kalau yang sudah kerja punya organizational culture, jadi work culture-nya sudah terbentuk. Akibatnya apa? Perlu effort lebih kuat untuk bisa menyesuaikan. Tapi kalau masih lebih, itulah mengapa saya ambil fresh graduate. Ya tidak peduli, yang penting mau belajar. Nah, jadi mahasiswa misalkan ini magang, ya magang aja, mencoba adaptasi, mau belajar. Tapi kemudian kalaupun mau belajar sudah dikasih kasih arahan, ya kemudian jangan tanya dulu gitu ya. Tapi paling tidak ya effort lah. Nah di situ atasan ataupun mungkin kolega ya, ini partner di ini, itu bisa langsung, oh ini orangnya bagus. Itulah yang terjadi di kantor kami itu. Manajer-manajer ini nanti kemudian oh si A, si B, udah panggil, mau nggak masuk sini gitu. Udah wawancaranya, tesnya udah nggak terlalu, karena manajer udah tahu. Dan remunerasi semuanya dari manajer. Jadi sebetulnya mahasiswa nggak perlu kemudian berkecil hati dan enggak. Yang penting oke, mau belajar. Memang betul Pak, bahwa mata kuliah di bangku perkuliahan itu bisa jadi beda sekali. Itulah mengapa kalau di kampus saya ini kan, akhirnya narik orang praktisi untuk masuk. Saya melihat juga Setiami masuk kan di S2-nya terutama ya, itu supaya ini lo praktisi kayak gini. Nah betul, akademisi dan praktisi harus dikombin. Akademisi kan lebih ke teoritikal, lebih ke konseptual, sementara kalau di praktisi lebih ke pragmatisme. Nah, saya mencoba di dua dunia juga gitu, jadi nyambung. Jadi gitu Mbak, kalau memang mahasiswa yang penting open ya, mau belajar. Nah, apa saja masuk, tinggal nanti passion-nya di mana. Passion-nya di mana itu bisa jadi tidak sama dengan apa yang dipelajari. Silakan, nggak ada masalah. Saya memahami itu. Makanya kan walaupun komposisi dan komputer, tapi kemudian ini, tapi dia ya udah nyambung itu. Nah, ada yang pinter medsos, yang santai ya spesiesnya dipajak. Nah, gabungin tuh. Jadi medsosnya nanti isinya tentang gitu. Jadi lebih kompleks ya Pak ya. Jadi apapun latar belakangnya bisa masuk bisa, gitu ya Pak. Ya. Nah tadi kan sempat ada dari beberapa anak yang magang, beberapa dipanggil gitu kan ya Pak. Mungkin semuanya pasti coba buat belajar pasti ya kan Pak. Passionnya udah oke gitu, tapi kan juga ada penilaian-penilaian tersendiri nih Pak. Kira-kira apa sih Pak tips yang supaya kita tuh jadi anak magang, tapi nanti bisa di hire ya, gitu? Ya sekarang gini, oke lah sekarang gini. Contoh, supaya jadi menantu Pak Heksa gimana? Pak Heksa misalnya punya anak laki,
Mbak Sinta transfer dari menantu Pak Heksa. 3 Pak, anak saya laki semua. Oh, tadi kan ya, itu kan coba. Gimana caranya? Supaya diterima kan? Artinya apa? Ya bukan manis muka apa enggak, tapi paling tidak menunjukkan. Ya, menunjukkan kita sehingga nanti Pak Heksa punya kesimpulan, oh Mbak Sinta ini pantas dari menantu saya gitu Pak Heksa. Iya. Gitu Mbak. Jadi itu aja. Jadi bagaimana kalau Pak Heksa posisinya di manajer kami, Mbak Sinta sebagai pegawai, ya gimana mereka ini bisa, sehingga manajer punya suatu kesan yang positif. Nggak lihat IP kok, IP kami standar aja lah, karena saya memahami IP itu bukan suatu yang saklek, pasti segitu. Ilmu itu berkembang, kemampuan itu berkembang. Dengan cara apa? Bagaimana membangun mindset, itu yang saya bangun. Itulah kalau di sini saya jelas, saya selalu tekankan ada fixed mindset, ada growth mindset. Strawberry generation. Ya. Buku. Jadi gitu benar. fixed mindset. Kalau saya langsung ngambil dari profesornya ya, Profesor dari Oxford University. Jadi memang saya lupa namanya, Carol Dweck. Carol Dweck itu memang membagi, dia melakukan penelitian 20 tahun, itu yang saya pelajari, saya terapkan. Orang yang memang disisit, ini saya emang pintar, saya nggak butuh. Tapi orang yang mau belajar, mau ini, nah itu growth mindset, jadi terbuka. Nah itu yang saya coba bangun ke teman-teman di sini, supaya termasuk yang magang berharap juga ke sana. Jadi kalau biasanya sih magang terserah manajer. Itu kalau udah masuk selalu saya bareng ngumpul, kan rutin ngadain kajiannya ya saya gabung keagamaan sama inilah bagaimana personality, mindset itu, supaya mereka mau, bahkan saya langsung minta mereka nulis SWOT, strength-nya apa, weakness-nya apa, masing-masing manajernya harus tahu, dari situ nanti bisa saling mengisi. Opportunity-nya bisa digali, trend-nya juga bisa gitu. Jadi teman-teman nanti mahasiswa kalau misalkan lagi magang, salah satunya selain kompetensi adalah grow mindset ya Pak ya. Kalau misalkan kepo tentang apa grow mindset bisa dicek di Library Talks kita episode sebelumnya gitu ya Pak. Ada. Iya betul. Pak, kalau di PIK ini ya, jam kerja bagaimana Pak? Ada, karena pengalaman saya dulu ada yang tipikalnya itu pokoknya kamu 8 jam, whenever you come, add another 8 hours sampai memenuhi 8 jam itu, atau kadang-kadang juga based on project gitu. Yang penting project kamu itu selesai sesuai dengan deadline. Nah itu kan various ya. Ya. Kalau di sini seperti apa? Di Pratama Indomitra memang kami flexible time, tapi sepakat jangan sampai lebih dari jam 9. Tujuannya apa? Karena kan kami kerja teamwork. Yeah. Jangan sampai A, B, C, D, E satu tim, ternyata E-nya datangnya siapa. Jadi kalau mau koordinasi susah. Yeah. Makanya memang disepakati flexible time, tapi masih sampai jam 9 itu. Nah kemudian memang betul ketentuan 40 jam seminggu atau 8 jam sehari sih Mbak, bukan ketentuan baku karena flexi time, tapi 40 jam seminggu dipakai. Kalau misalkan kurang ya nanti akan ada pemotongan. Kalau lebih, kalau sudah seperempat ke atas ya nanti akan bisa dikompensasikan ke bukan ke uang lemburnya, tapi ke cutinya. Jadi lebih sana, dan itu pun saya nggak ngatur, mereka silakan manajer buat kesepakatan, buat suatu mekanisme sehingga karyawan di sini juga merasa nyaman juga dengan pengaturan, tidak merasa terbebani. Itulah yang menyebabkan alhamdulillah di sini mau lembur ya silakan, mau ini enggak. Jadi top asesinya bukan di saya, manajer juga, antar manajer mereka berkoordinasi. Jadi ngajuin kayak gini lebih ya udah sufi. Jadi gitu, masalah waktu, flexi time. Bahkan pas jam kerja terutama sore kalau misalnya main pingpong ya, atau habis istirahat main pingpong, main apa, ya silakan.
Ya, saya akan mantau dari sisi result ya, dari Misalnya itu. project done ya. Ya. Iya, teman-teman Siamers, ini yang luar biasa ya, ternyata di konsultan pajak ini, di PIK ini ya, Pratama Indomitra Konsultan ini yang di Gedung Antam Jalan Titi Simatupang ini, tadi sempat kita ngobrol juga, ternyata ada 5 alumni Siami ya Pak. Jadi luar biasa nih ya, dan mereka sudah memegang jabatan yang manajer mungkin ya Pak ya. Ada supervisor, ada yang manajer, yang masih kuliah S2 itu manajer dan asisten manajer. Iya. Berarti teman-teman harus yakin ya dengan kualitas teman-teman semuanya yang sudah didapatkan di Setiami. Tadi saya lihat, saya dengar juga ada 200 pegawai ya Pak ya? Ada 112. 112. Ini terbagi berapa divisi Pak? Yang tadi. Jadi divisinya sebenarnya ada yang memang core division, ada yang supporting division. Kalau supporting division itu ada 4 ya. Jadi pertama saya sebut client human capital and client management. Itu apa? Itu yang Bu Evi, itu yang istilahnya ngurusin orang. Oh, iya. Human capital and human capital kan berarti Iya. orang, client management berarti ke orang juga. Iya. Itu termasuk kalau hubungan dengan Setiami dengan lembaga pendidikan orang juga. Nah, orang itu kalau dalam bahasa hukum kan bisa physical person, orang pribadi, atau legal person, orang badan itu. Nah, itu saya coba kembangkan jadi nggak HRD, nggak personalia, tapi human capital Seperti and client di management. DJP SR ya Pak ya? DJP itu aparatur istilahnya. Ya, yang berhubungan dengan wajib pajak itu biasanya Oh, AR, ya. account representative itu. Ya. Itu yang pertama. Nah, itu berkaitan dengan kampus, berkaitan dengan klien, dengan Iya. orang di internal. Nah, mereka punya subdivisi. Yang kedua, FAM, Finance and Accounting Management. Jadi bagaimana urusan angka, Iya. ya, finance and accounting termasuk urusan ini sarana. Itu kan berkaitan dengan accounting juga. Itu yang supporting kedua. Supporting ketiga yang training. Jadi yang tadi menyiapkan segala sesuatunya itu tim training itu. Tim training. Jadi lalu ada juga yang keempat, kami sebut tim training ini sebenarnya Knowledge and Development Center KNDC. Ini KNDC. Nah, yang baru itu Tax Research Institute. Pertama Tax Research Institute. Ini bagaimana membangun publisitas. Jadi kalau nanti Mbak Sinta cari Prianto Kontan itu banyak tuh, banyak komentar saya sebagai pengamat. Itu diantaranya saya di backup oleh teman-teman di riset. Jadi seperti apa tuh namanya humas gitu ya Pak ya? Atau publicity? Ya, tapi memang nggak persis humas pun ya, tapi lebih ke bagaimana memposisikan positioning Pratama sebagai knowledge intensive consulting firm, konsultan pajak padat pengetahuan. Nah, mereka membackup saya sebagai dosen tetap yang menjadi peneliti juga. Mereka juga memproduksi artikel-artikel riset untuk publikasi di Sinta karena memang backup saya juga. Lalu mereka juga backup saya untuk penelitian dapat hibah dari kampus, hibah dari Dikti itu dapat mereka. Nah, jadi memang lebih ke riset-riset, nah termasuk masuk konten acara-acara yang ada di media sosial. Jadi media sosial yang sedang kami bangun tidak hanya saya rutin tiap Rabu pagi, tapi juga teman-teman sudah mulai ngisi. Setiap Rabu pagi ada Saya juga? Rabu pagi itu saya Rabu pagi itu selalu mengisi free webinar. Jadi silakan nanti Mbak Sinta cek ya, Mbak Eksa, ada YouTube Pratama Indomitra. Itu rutin free webinar. Lalu kalau Zoom, by Zoom ya Pak? Zoom juga. Berarti mahasiswa bisa Silakan. Ya. Zoom itu Mahasiswa kapasitas bisa. 1000. Ya. Pesertanya rata-rata di atas 500, bahkan bisa sampai 1000. Itu undangan nanti bisa kita dapat. Jadi nanti boleh kami akan share ke Pak Heksa. Siap. Ya, untuk rutin setiap ini berarti besok nih. Ya. Jam 9 sampai jam 12
Besok topiknya PP44 ya tahun 2020. Jadi topiknya betul-betul topik terbaru dari yang ada. Artinya peraturan baru beberapa hari yang lalu kemudian saya bahas. Saya bahas itu. Nah, ini kepentingan saya untuk nanti masuk bahan penelitian untuk tim riset, untuk publikasi atau opini gitu. Jadi selalu baru. Dan belum ada di tempat lain, saya udah ini. Nah, alhamdulillah sih pesertanya beragam. Ya kalau baru kayak gini biasa sampai 800 sampai, karena memang kapasitas kami 1000. Belum di YouTube. Nah, ada juga di TikTok, Instagram sama LinkedIn. Itu bisa online juga kami. Itu. Nah, ini tim jadi ini kerjasama antara tim riset dan tim KNDC dari training. Jadi penyediaan sarananya, kami punya lengkap lumayan untuk urusan podcast, urusan ini lightingnya aja ada 4 kalau nggak salah 5 aja. Kamera webcam camcorder ada sendiri. Nah, itu juga studionya ada beberapa. Itu. Nah, kemudian tim intinya apa? Divisi intinya yang tadi sudah sebutkan, compliance, consulting, TV doc, asistensi, lalu ada good corporate governance. Ini saya sedang kembangkan tata kelola perusahaan untuk GCG assessment itu. Jadi perusahaan BUMN pasti wajib menggunakan untuk menilai kinerja tata kelola perusahaan. Gitu Pak. Ya, menarik sekali seluk-beluk dari PIK ini ya Pak. Pratama Indomitra Consultant ini. Seandainya saja saya alat younger, mungkin saya gabung juga. Ya, baik teman-teman, masih ada sesi yang ketiga, kita kembali lagi setelah ini. Baik Stiamers, kembali lagi ke Library Talk, How is it working on a consultant tax office. Dan masih bersama dengan Dr. Priyanto. Kita tadi sudah ngobrol banyak banget A to Z ya, tentang bekerja di sebuah konsultan, juga mengenal sedikit tentang Pratama Indo Mitra Consultant. In conclusion mungkin ini Pak, buat emphasizing lagi ke teman-teman mahasiswa nih Pak. Oh ya, tadi sebelum mungkin closing, reminder ke teman-teman, setiap Rabu ada acara apa Pak namanya? Free webinar. Ya, Rabu pagi pukul 9 sampai zuhur lah. Ya, oke. Dan itu tema-tema terbaru pajak yang updated ya akan dibahas di situ. Nanti akan selalu kita share, dan ini terbuka untuk mahasiswa dan juga dosen-dosen. Rekan-rekan dosen juga monggo kalau mau gabung ya, kita selalu upgrade pengetahuan tentang perpajakan. Kemudian di kita ada ini Pak, namanya tax volunteer, relawan pajak mahasiswa itu bekerja sama dengan DJP Jaktim, dan setiap kampus unit biasanya ada juga. Itu kita biasanya kalau di Januari itu sudah mulai pelatihan, nanti assisting ke kantor KPP yang ada di seluruh Jakarta nih Pak. Dan mereka memang selalu kita ajak untuk yang seperti ini Pak, free terutama yang free ya, yang webinar. Baik Pak Dr. Priyanto, mungkin bisa diberikan pesan ya untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin saat ini masih ini kalau saya lihat peringkatnya ada yang masih belajar untuk mencintai pajak atau yang memang sudah hampir lulus nih Pak, what they should prepare for themselves. Ya, masih Pak Iksan. Jadi gini, adik-adik mahasiswa kalau memang baru mencintai, saya teringat dengan pesan Steve Jobs ya, pendiri Apple. Do what you love what you do. Jadi cintai apa yang do what you love, lakukan apa yang Anda sukai. Love what you do, cintai apa yang Anda lakukan.
Jadi kalau kita bekerja sesuai dengan passion itu akan optimal, nggak ada rasa capek. Tantangan, hambatan, peluang, nanti semuanya tinggal peluang. Tantangan bisa hilang, hambatan bisa hilang, tinggal satu peluang. Itu. Kemudian untuk adik-adik yang akan lulus harus optimis dan terus open mindset. Kalau istilah yang sering saya pakai adalah growth mindset. Jadi cara berpikir kita harus terus kita tumbuhkan, dan berarti kita harus siap terbuka menerima masukan. Jangan merasa pintar, pokoknya kita terus maju. Jadi tidak akan pernah ada rasa puas untuk belajar. Ya kalau dalam bahasa agama, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai gitu. Baik, terima kasih waktunya juga ini dan juga semua fasilitas yang selama kita company visit ke Pratama Indomitra Consultant ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Prianto. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih mengintensifkan kerjasama kita, karena saya pikir banyak sekali bidang-bidang yang bisa kita kerjasamakan. Dr. Prianto, Sinta boleh tutup? Oke, ya. Terima kasih. Itu dia teman-teman semuanya. Semoga jadi semangat lagi, terutama buat mahasiswa Institut Setiami. Dan ada sedikit pesan mungkin ya Pak ya. Daripada kita jadi pemuda nih biasanya kita baperan ya Pak. Daripada kita baperan, mending kita berperan. Daripada kita cuma rebahan, mari kita bawa perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.